Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. As-sifatu thalithatu 'ashar min sifatihi ta'ala al-kalam, wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala laysat bi harfin wa la sawtin munazzahatun 'an taqaddumi wa ta'akhuri wal i'rab wal bina' fi khilafi kalam al-hawadith. وليس المراد بكلامه تعالى بواجب له تعالى البشري المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه حادثة. Para jemaah semuanya silakan malam ini dan melanjutkan pengajian yang ke-13, bagian daripada sifat ma'ani wajib bagi Allah pada dirinya bersifat kalam atau bicara. Bicara yang menjadi sifat Allah, bicara yang menjadi sifat Allah itu adalah qadimah. Bicara itu adalah sifat qadimah, qadimah bidatihi ta'ala. Di pembicaraan yang ada pada sifat Allah itu dibicarakan pada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat qa'imah di sifat yang ada pada zat Maula. Sifat kalam bagi Allah itu sifat kalam pada zatnya itu bukan suara dan bukan tulisan, munazzah, maha suci Allah, sifat kalamnya Allah itu bersih atau tiada berawal dan sifat kalamnya Allah Ta'ala itu tiada awalnya dan tiada akhirnya. Yang disebut kalam qadimah itu mukhalafah dengan sifat kalam awal.
suara maupun huruf itu adalah kalamnya hawa. Munazzah anit taqaddumi wa ta'akhur, bersih dari pembicaraan pertama dan pembicaraan terakhir. Allah Ta'ala sifat bicaranya Allah itu tidak berawal dan juga tidak ya, dengan tulisan maupun suara itu bicara dengan suara yang ada awal akhirnya, bicara dengan tulisan juga ada awal akhirnya. Wal i'rab wal bina, bersih dari pembicaraan yang menyerupai i'rab dan bina. I'rab pengertiannya adalah taghyir awakhiril kalim. I'rab itu perubahan di dalam akhir sebuah kalimat, seperti a, i, u, terus mati. Sifat kalamnya Allah tiada berubah, tiada akhirnya dan tidak ada perubahan. Yang pembicaraan selalu akhirnya berubah-ubah itu pembicaraannya hawa. Wal bina, bina ini adalah susunan, dan Allah sifat bicaranya tidak tersusun, dan Allah sifat bicaranya pun tidak berubah. Yang pembicaraan itu ada perubahan dan tersusun, itu pembicaraannya hawa. Bikhilabil kalamil hawadis, berbeda pada sifat kalamnya hawadis. Sifat kalamnya hawadis yaitu susunan, berubah-ubah, ada awalnya, ada akhirnya. Inti terakhirnya adalah wajib bagi Allah bersifat kalam, dan sifat kalam Allah itu mukhalafah dengan sifat kalamnya hawa. Walaysa murad bi kalamihi ta'ala liwajibilahu ta'ala al-alfadhu syarifah al-manzilah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan yang dimaksud dengan pembicaraannya Allah Ta'ala. Pembicaraan yang wajib bagi Allah Ta'ala itu adalah pembicaraan yang diturunkan kepada Nabi, itu bukan. Sifat bicaranya kalam sifat itu, kalam sifatnya Allah, kalam yang berupa sifat itu bukan kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kalam ibarat atau kalam dilalah. Nanti kalam dilalah itu kalam saya mengerti bahwa kalam ataupun tulisan atau suara yang disampaikan kepada Nabi Muhammad
SAW ini adalah bukan kalam sifat tapi kalam betul, sebagai kalam ibarat gitu. Dan perlu diketahui petunjuk itu menjadi adatannya sifat kalam. Allah menunjukkan perintah kepada manusia ya dengan petunjuk bahasa manusia. Allah menyampaikan petunjuk kepada manusia itu dengan bahasa manusia. Artinya Allah menunjukkan perintah kepada makhluk itu ia memakai bahasa dan kalam yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu bukan yang dimaksud kalam sifat, tapi itu adalah kalam betul. Andai kita mengatakan bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan kalam Allah, itu hukumnya. Tapi kita mengatakan bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kalam qadim, juga ingkar. Ini sulit kalau kita nggak dikaji, sulit sekali. Kalau kita ngomong apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kalam makhluk, berarti di sini pembicaraan makhluk, berarti apa yang disebut bukan pembicaraan Allah Ta'ala, itu hukumnya. Betul bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kalam Allah, itu adalah maknanya petunjuk. Jadi kalam petunjuk bukan kalam sifat. Sedangkan kalam sifat ini, kalam qadim ini adalah kalam yang menjadi sifatnya Allah Ta'ala. Nah, kerjanya kalam atau kerjanya bicara itu menunjukkan sesuatu itu ya dengan sifat namanya di dalam petunjuk itu ada lafaz itu menunjukkan kepada makna perintah, apa lafaz itu menunjukkan pada makna perintah. Nah sekarang yang memerintah itu bersifat bicara. Bagaimana kalau merintah kok nggak bicara? Perintah itu menunjukkan yang punya perintah itu bicara. Tahu? Berita yang menunjukkan berita itu pasti pada dirinya punya sifat bicara. Kita gambarkan begini, gambarkan pada diri kita tadi. Kalau kita bicara menggambarkan kan ada pada hadis. Kayak gini, ada suara azan. Itu yang azan siapa? Oh itu yang azan Pak Lukman. Oh itu yang azan siapa? Itu yang azan speaker. Si speaker ini tidak azan, yang azan itu Pak Lukman. Cuman si speaker itu menunjukkan kalau Pak Lukman itu lagi azan. Di suara yang ada di speaker ini adalah azan, itu adalah suaranya Pak Lukman. Itu yang azan siapa? Itu yang azan Pak Lukman. Berarti di sini Pak Lukman itu punya sifat bicara. Speaker ini petunjuknya. Bukan dikatakan, oh itu yang azan bukan Pak Lukman, kan nggak bisa begitu. Kalau speakernya mengatakan, kalau yang ada di dalam speaker itu adalah suaranya Pak Lukman, jadi Pak Lukman itu bicaranya memakai suara, itu pas lazim namanya. Nah di sini kalau kalam yang ada pada Allah Ta'ala dengan Al-Quran ini bukan kelaziman. Karena kelazimannya kalamnya Allah Ta'ala ini pada zatnya. Sedangkan kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kalam petunjuk. Itu petunjuk. Petunjuk itu menunjukkan
yang bicara itu punya sifat kalam. Kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, itu sudah paham maknanya bahwa Al-Quran itu disebut kalamullah, bukan kalam qadim. Ya, kalau kalam qadim itu kalam yang menjadi sifatnya. Tapi kalau kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran itu adalah kalam petunjuk, itu ada awalnya dan ada akhirnya diturunkan. Umpamanya kalam qadim itu diturunkan, niscaya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu membawa Allah Ta'ala nya, kan begitu. Nah, kita gambarkan lagi. Yang tertulis di dalam Al-Quran itu disebut surat. Surat ini menunjukkan pembicaraan yang menulis surat. Yang menulis surat ini punya sifat bicara. Bukan yang menulis surat itu ada di dalam tulisannya, bukan. Nah, kita mengatakan bahwa Al-Quran ini kalam qadim, nanti kita tanya, lah qadim itu ada berapa juz, kan begitu akhirnya. Qadim itu sifat, ya. Nah, kalam qadim itu adalah kalam yang ada pada haknya Allah Ta'ala. Itu kalam yang ada pada zatnya Allah Ta'ala, menjadi sifat. Jadi harus kita pisahkan mana kalam sifat dan mana kalam dilalah atau kalam petunjuk. Kalau kita bicara yang menunjukkan ini, wajib pasti bersifat kalam. Dan sifat kalam yang menunjukkan itu ada pada dirinya sendiri, itu tidak bukan awal dan bukan akhir. Al-Quran ini kalamullah, itu maknanya adalah surat yang isinya adalah pembicaraan. Dan pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran ini tertulis ada awal dan akhirnya. Tapi yang punya bicara itu dan bicara yang ada pada dirinya, ya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Al-Quran, ya, Al-Quran disebut dengan kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada masanya. Ya kan, ada tempatnya. Bukan kalam yang menjadi sifatnya. Beda kalam sifat dengan kalam betul. Seperti tadi kita gambarkan, kalam yang tertulis di dalam surat dengan kalam yang ada pada yang menulis surat. Kalau yang menulis surat itu bersifat kalam, ya bukan artinya kalamnya yang menulis surat itu dicoplok berpindah ke suratnya, bukan. Saya gambarkan lagi, seperti itu adanya Pak Luqman, ya. Bukan Pak Luqmannya itu ada di dalam speaker, pastinya speakernya nggak muat, kan begitu. Itu Pak Luqman masuk TV, itu ibarat namanya. Pak Luqman bicara di dalam TV, ya, ngomong tidak ada di dalam TV. Pak Luqman itu ngomong pencak dan sebagainya lah. Apa muat itu TV dimasukin Pak Luqman? Itu namanya kalam ibarat. Ini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kalam munazzal. Kalam yang diturunkan itu ada awalnya dan ada akhirnya. Lah, pembicaraan yang ada awal dan akhirnya itu bukan sifat qadimah. Tapi diomong bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah, bukan kalam qadim. Maksudnya kalam qadim itu kalamullah, ya hukumnya hukum. Tapi kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang dalam arti sifat, ya itu berarti ingkar dengan sifat-sifat qadim. Nah, yang ada di dalam Al-Quran, tulisan itu
ada awalnya, ada akhirnya, ada susunannya. Emang kalamnya Allah Ta'ala tersusun? Kalau kalamnya Allah Ta'ala itu tersusun, niscaya mumasalah dengan hawa nafsu. Kalam Allah atau kalam yang menjadi sifatnya Allah Ta'ala itu wajib mukhalafah terhadap kalamnya hawa nafsu. Nah di sini bahwa walaisa al-murad bi kalamihi ta'ala biwajibi lahu ta'ala al-qadr al-manzilah ala nabi sallallahu alaihi wasallam li anna hadhihi haditsatun, karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu baru. Artinya kalam kali itu kalam dilala atau kalam betul. Bagaimana nggak baru? Ada awalnya, ada kapannya, ada di mananya, gitu. Artinya Quran itu ada di mana, kan gitu kan? Nah, kalamnya Allah Ta'ala di mana? Kalamnya Allah Ta'ala tidak di. Saya lagi membaca kalamullah, saya lagi membaca kalamnya Allah Ta'ala. Maksudnya saya lagi membaca petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca petunjuk, maksudnya di sini membaca pembicaraannya Allah Ta'ala yang artinya adalah petunjuk. Masih punya makna ya, punya arti. Wasifatul qaimatu bidzati ta'ala, dan sifat kalam yang ada pada zatnya Allah Ta'ala itu qaimah, dan kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu hadisah. Ya, kalam yang diturunkan Nabi Muhammad SAW itu hadisah, itu maknanya adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk itu ada dua menurut ahli pemikiran. Petunjuk itu maksudnya ada petunjuk yang berupa tulisan, ada petunjuk yang bukan berupa tulisan. Seperti petunjuk yang berupa tulisan, seperti yang disebutkan di sini, qaulu ta'ala khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan atau terciptanya langit dan bumi. Berarti kalau terciptanya langit dan bumi itu kan tertulis di dalam Al-Quran. Ini berarti menunjukkan hadisah, begitu, bahwa Allah bicara bahwa dirinya menciptakan langit dan bumi. Ini tertulis. Nah di sini Allah tunjukkan bahwa Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan ini bisa tertulis dan ada yang tidak tertulis. Orang mengetahui bahwa Allah menurunkan hujan, melihat hujannya, apa ada tulisannya? Nggak ada tuh. Tapi ngakuin bahwa hujan itu diturunkan oleh Allah. Dan Allah bicara bahwa aku menurunkan hujan. Berarti ini bicara kepada apa yang diciptakan. Aku turunkan Al-Quran, aku turunkan surat. Jadi Allah turunkan surat kepada Nabi Muhammad SAW. Suratnya baru. Surat itu ada awal dan akhirnya. Surat itu gambaran. Yang namanya tulisan itu apa bedanya dengan gambaran? Pembicaraan yang dalam arti surat, dalam arti gambaran, dengan pembicaraan yang bukan surat dan bukan gambaran. Bicara yang bukan surat, bukan gambaran itu yang menjadi sifatnya
yang menjadi sifatnya yang mengirimkan atau menurunkan surat. Bukan artinya menurunkan itu dari atas ke bawah. Nanti itu takbir itu hanya gambaran saja. Presiden telah turun dari singgasana, berarti presiden itu turun dari kursi misalnya kan. Maknanya presiden itu sudah melepaskan jabatannya. Makanya pemerintah menurunkan perintah. Apa pemerintahnya di atas terus turun ke bawah? Bukan. Menurunkan di sini itu artinya menunjukkan. Allah menurunkan perintah dan larangan. Allah menurunkan perintah dan larangan itu menunjukkan kalamnya. Karena ini perintah itu kan menunjukkan Allah memberitahu atau Allah menyampaikan, menurunkan berita yang telah terjadi, berita yang akan terjadi, dan berita yang sedang terjadi. Tiap saat kita mendengar berita bahwa berita ini menuliskan sebuah kejadian. Ada kejadian misalnya tabrakan, tertulis di koran. Lah yang tertulis di koran itu disebut omongan apa bukan? Terus dengan kejadiannya sendiri itu ngomong nggak? Kejadiannya sendiri ini bukan tulisan, namanya itu petunjuk. Petunjuk yang ditulis dengan petunjuk yang tidak ditulis. Nah, petunjuk yang tak tertulis itu orang melihat kejadian langsung, bahkan kemudian menjadi obrolan yang tertulis dan tersuarakan. Kalau ditulis itu namanya tersurat. Nah, kalau disuarakan namanya tersuarakan. Baik tersuarakan maupun tersurat kandungannya adalah omongan. Tapi tidak dikatakan tiap tulisan itu omongan, juga. Sebab ada tulisan tapi bukan omongan. Sebab yang namanya omongan itu susunan yang berupa tulisan maupun suara yang mempunyai makna. Tapi kalau tulisan yang tidak mempunyai makna itu bukan omongan, namanya tulisan bukan omongan. Tapi kalau lafaz yang mengandung makna itu disebut adalah pembicaraan. Yang namanya suara itu belum tentu pembicaraan. Tulisan juga belum tentu pembicaraan. Nah, di sini Allah turunkan Al-Quran yang tertulis dengan Allah turunkan makna Al-Quran ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran ini adalah kalam petunjuk yang menunjukkan ini bersifat kita tahu bahwa Al-Quran ini kita sebutkan bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah. Kalamnya siapa? Apa kalamnya Nabi Muhammad? Nanti kalau Al-Quran itu kalamnya Nabi Muhammad, kita menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah pengarang. Nabi itu menyampaikan berita. Yang memberitakan ini bersifat yang namanya berita itu isinya apa? Yang namanya berita itu isinya obrolan. Yang namanya perintah itu isinya apa? Ya obrolan, omongan. Ngomong yang punya makna perintah, ngomong yang punya makna berita. Yang namanya omongan itu isinya dua-duanya. Kalau bukan berita ya perintah.
Lupa ada lain maknanya enggak selain perintah dan perintah. Berita itu ada dua. Ada berita bohong, ada berita yang benar. Nah, perintah pun ada dua macamnya ini. Perintah itu macamnya ada perintah yang punya makna tuntutan melakukan, dengan perintah yang punya makna tuntutan untuk meninggalkan. Dengan sifat kalamnya yang qadim, Allah perintah kepada makhluknya. Dengan sifat kalamnya yang qadim, Allah beritakan kejadian yang diciptakannya. Dengan sifat kalamnya yang qadim, Allah beritakan sifat-sifat dirinya. Ini semuanya termuat di dalam sebuah penulisan. Dan penulisan itu tersusun dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh utusan para malaikat. Malaikat mempunyai utusan, dan utusan itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa amanah Al-Quran 30 juz. Kita jangan kita salah mengartikan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, dan juga jangan salah mengartikan bahwa Al-Quran itu adalah kalam qadim. Kita ngomong Al-Quran kalam qadim misalnya begitu. Apa qadim itu ada awal akhirnya? Apa qadim itu ada juznya? Kan kita ngomong Al-Quran bukan kalam qadim, bukan kalamullah, kufur. Kita ngomong Al-Quran itu kalam qadim, tidak diterima oleh akal. Ini benturan. Nah, di sini akal yang sehat bisa memisahkan mana kalam sifat dan mana kalam manzilah namanya. Di kalam manzilah itu kalam yang diturunkan berupa tulisan itu. Tulisannya ya tidak qadim. Masa ada tulisan qadim? Kalau ada tulisan qadim nanti tulisan nggak ada awal dan akhirnya. Ya. Jadi kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah kalam petunjuk. Kembali begitu ya. Nah, petunjuk, nah, kita tahu petunjuk ini apa? Petunjuk yang berupa berita, apa petunjuk berupa perintah. Nah, kalau kita bicara yang memberitakan dan yang memerintahkan, sifat kalamnya itu qadim. Ya. Yang memberitakan dan memerintah ini bicaranya qadim, tapi yang tertulis gitu kan, dan tulisannya, yang tertulis dengan tulisannya beda nggak? Yang tertulis dengan tulisannya. Yang tertulis bentuknya adalah lafaz. Lafaz itu bisa dalam arti bicara karena punya makna. Yang namanya lafaz itu menunjukkan makna, begitu. Bukan lafaz itu menunjukkan qadim. Kalau lafaz itu menunjukkan baru, malah ada awal dan akhirnya, ada susunannya.
menerangkan Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada sababnya. Kalau Allah kalam ada sababnya, kalam yang ada sababnya, ada gandengannya, itu bukan qadim. Kita tanya sekarang, ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ada sababnya enggak? Ini namanya sabab nuzul. Sabab diturunkannya Al-Quran itu ada musababnya. Ada sabab enggak? Quran kita bicara ini, nah nuzul Quran enggak, sababnya nuzul itu apa? Namanya nuzul itu ada sabab. Sababun ada sababun nuzul, terus tahu musabab. Musababnya Al-Quran diturunkan itu apa? Kalau sababnya nuzul gitu kan, dengan diturunkannya Al-Quran ini ada dengan kejadian peristiwanya. Nah, ya kan? Ya, peristiwanya kayak kita gambarkan Qul huwallahu ahad. Ini sabab ada turunnya perintah membicarakan. Sababnya ada kejadian, sabab itu kejadiannya Al-Quran itu diturunkan dengan berbarengan dengan kejadian. Umpamanya ada beritanya tapi nggak ada kejadiannya, gimana? Ya namanya berita itu diturunkan ada sababnya kan? Sebabnya ada kejadian. Kejadiannya bagaimana itu? Bahwa kejadiannya seorang orang musyrikin mendatangi Nabi Muhammad dengan perwakilannya untuk menanyakan ajaran teologi ataupun ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ajaran yang tanzih, ajaran yang sangat bersih, yang tidak terkotori dengan kesyirikan. Orang mengartikan lafaz-lafaz Al-Quran yang beres itu harus akalnya dipasang. Kalau nggak tahu ilmu akal, ya ini nanti makanya mengartikan Qul huwallahu ahad. Katakanlah kalau Tuhan itu satu, ya, namanya tanzih. Kalau Tuhan itu satu berarti sama dengan saya dong. Itu. Dari itu jelas rekod sudah. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Matahari tidak punya bapak dan juga tidak punya anak. Masih bukan makna tanzih ini, masih mempunyai arti persamaan. Nah di sini kalimat Qul huwallahu ahad itu sebab diturunkan ayat ini ada peristiwa. Katakanlah, ini kan ada pertanyaan. Masa Nabi ngomong, disuruh ngomong gak ada yang tanya. Ya tanya kepada Nabi ini orang-orang cerdas, bukan orang yang gak cerdas, bukan orang-orang tolong ngomong sama Nabi, orang-orang terkemuka. Ada sababnya. Nah, musababnya Al-Quran ini diturunkan. Apa yang menjadi musababnya? Kalau sababnya Al-Quran diturunkan, ada musabab Al-Quran, ada musababnya Quran diturunkan. Itu harus jeli. Ini sabab nuzul lah, musababnya kenapa? Kalau nggak bisa nanya ditampung aja, itu ngomong tapi nggak tanggung jawab namanya. Satu kita bicara Al-Quran itu
manzilah, ya berupa hukum manzilah gitu, hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa hukum yang mempunyai makna ketuhanan yang bentuknya usul, atau hukum yang berbentuk amaliyah. Ya, Quran itu isinya cuma dua, secara makna punya dua makna. Apa saja sih dua makna itu? Berita dan perintah, tentu saja. Oh, ini lafaz ini, pembicaraan yang berupa lafaz ini menunjukkan perintah. Jadi hukum kan? Oh, pembicaraan ini berupa berita, jadi hukum. Berita yang dipercaya, berita yang diimani. Ada berita-berita. Isi dari berita itu ada dua nanti. Berita kejadian dan berita yang menjadikan kejadian dan yang menimbulkan kejadian. Yang menimbulkan kejadian ini bicara, memberitakannya dengan surat. Surat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu, yang mau diajak bicara siapa? Yang diajak bicara ini adalah makhluk, khususnya manusia. Kalau Nabi berbicara sama manusia memakai bahasa jin misalnya, ada manusia dengar nggak? Nabinya pakai bahasa jin misalnya, nggak ada orang paham bahasanya jin. Nabi bicara kepada manusia pakai bahasanya malaikat misalnya, ada orang paham? Nggak ada orang yang paham. Nabi itu apa yang diperintahkan oleh Nabi, menyampaikan surat. Nabi itu menyampaikan surat dan membacakan suratnya. Jika Sayyidina Jibril alaihissalam menyampaikan berita, Nabi disuruh membaca suratnya. Ini surat ini yang dia baca di kaummu. Nabi mengatakan, "Ma'an Nabi Qori." Bukan, saya ini tidak bisa membaca, bukan itu. Saya tidak belajar membaca, begitu. Oh, nggak belajar membaca kok menyampaikan bacaan. Faedahnya apa ini? Faedahnya bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang belajar membaca, misalnya dia mempelajari bacaan-bacaan pendahulunya, ya saya akan mengatakan bahwa ini karangan. Sebab seorang pengarang itu sebelum jadi pengarang dia itu belajar membaca dan membaca tulisan-tulisan pendahulunya. Padahal pendahulunya bukan ahli di dalam kitab. Karena ahli kitab ini khususnya adalah Bani Israel. Di sini menyebutkan bahwa Nabi Ummi, Nabi yang tidak pernah membaca dan menulis, bukan hasil tulisan dan bacaan yang disampaikan kepada Nabi itu karangan beliau. Nabi menyampaikan bacaan ini, surat ini adalah semata-mata bentuknya adalah amanah. Amanah ini dibacakan kepada kaumnya. Iqra ala qaumika, itu kalau didaftarkan kalimatnya. Bacalah, bacakan untuk kaummu ya Muhammad. Ya Rasulullah. Tugas berat Nabi menyampaikan amanah ini. Iqra ala, dan malaikat Jibril nggak sih. Kalau itu Iqra ala qaumika itu malaikat Jibril bicara sama Nabi Muhammad pakai bahasa siapa? Dan Nabi Muhammad mengatakan ma'an Nabi Qori, itu bicara sama siapa? Kepada malaikat.
Dan pembicaraan Nabi kepada malaikat Jibril itu diceritakan kepada kaumnya. Nabi paham bahasa seluruh makhluk. Mustahil Nabi kok nggak paham bahasa malaikat. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika berbicara di depan serombongan seluruh malaikat, wa'allama Adam al-asma' kullaha, itu Nabi Allah Adam menyampaikan ya, sebutan-sebutan kepada para malaikat dengan bahasa manusia atau bahasa malaikat. Ketika Nabi bicara kepada malaikat, ketika Nabi bicara kepada jin, ketika Nabi bicara kepada manusia, sesuai dengan kaumnya. Kalau Nabi ini bicara kepada manusia dengan bahasa malaikat, ada yang paham nggak? Orang kita sendiri umpamanya ada seorang Arab tahu-tahu menyampaikan berita pakai bahasa Arab, ini butuh terjemah apa enggak? Cari terjemahan dulu, udah bodoh amat ini orang Arab ngomong sama saya dengan bahasa Jawa. Kalau orang, walaupun dia itu hidungnya mancung sekalipun, orang Arab kalau mau bicara dengan orang Jawa, mau nggak mau dia dengan bahasa Jawa. Bukan terus dengan bahasa Jawa itu dia jadi orang Jawa, bukan. Ini maka disebut bahwa Al-Quran ini adalah kitab samawi, kitab yang seluhur-luhurnya tulisan ini mendapatkan keluhuran karena pembawanya adalah mempunyai tingkatan yang luhur. Ya disebut apa? Perintah yang merajai alam semesta. Yang menganugerahkan kehidupan, menganugerahkan kesejahteraan di dunia yang nampak dan di dunia yang tidak nampak. Mengirimkan, memberikan, menimbulkan putusan dan menyampaikan surat kepada utusan itu, dan utusan itu menyampaikan perintah dan beritanya. Siapa yang mendengarkan berita itu dan siapa yang mendengarkan perintah itu, alangkah bahagianya. Ya. Ini disebut adalah wal alfadus syarif, lafaz-lafaz yang luhur. Kata-kata syarif itu lafaz yang mulia. Lafaz-lafaz yang mulia ini ya, lafaz yang dituangkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasnya, kita mau alasnya, papannya, papannya tadinya nggak punya nilai, tapi ketika lafaz itu dituangkan di papan itu menjadi ikut mulia. Kayak kita kalau gambarkan gini, kambing ketika kulit itu menjadi pembungkus dagingnya, ada nampak kemuliaannya nggak kulit itu? Nah. Tapi ketika kulit itu untuk membungkus kalam yang mulia atau lafaz yang mulia, maka kulitnya pun terbawa karena untuk menjadi pembungkus kalam yang, karena lafaz yang mulia ini dituangkan di kulit itu, kulit pun menjadi nampak. Ketika manusia ini tidak pernah mendengarkan berita yang Allah tuangkan melalui lisan nabinya, begitu perintahnya tidak dituangkan melalui lisan nabinya, manusia tidak tahu kemuliaannya. Dan nampak mulia enggak?
ketika manusia itu mendengarkan perintah saja dan mendengarkan berita, tertarik dengan berita itu, dia nampak kemuliaannya. Nampak? Dia terdidik. Manusia yang terdidik ini adalah manusia yang bertemu dengan Rasul. Kalau bertemu dengan Rasul, bertemu dengan kalam munazzal. Tapi kalau tidak bertemu dengan Rasul, tidak akan bisa bertemu dengan kalam munazzal. Ini kalam munazzal, kalam yang diturunkan. Kalam yang diturunkan ini adalah kalam yang mulia, kalam Allah. Dan kalam Allah yang diturunkan ini bukan kalam sifat. Kalam betul menunjukkan perintah, menunjukkan berita, menunjukkan siapa yang mendengarkan terbawa kemuliaannya. Nah, yang tidak mendengarkan, seperti apa yang tidak mendengarkan? Yang tidak mengindahkan. Mengindahkan itu memperhatikan, memuliakan itu mengindahkan. Indah itu mengindahkan, itu memuliakan. Oke, kita tidak tergolong orang-orang yang patuh pada perintah, tapi setidak-tidaknya kita adalah orang yang menghormati perintah, orang yang menghormati, mengindahkan perintah dan mengindahkan berita yang Allah berikan, yang Allah tuangkan dengan lisan Nabi. Keuntungan bagi yang mengindahkan. Karena kalau kita ngomong taat jauh, bukan makom. Jangan mimpi saya kepingin jadi orang yang taat kepada Allah. Kamu nggak punya syaratnya, nggak punya bahan untuk mentaati. Makanya bentuknya satu saja dah. Sholat. Orang yang sholat mentaati perintah Allah, salah satu berpakaian. Pakaian dulu, dohir dan batinnya pakaian ini suci. Kita punya pakaian yang batinnya suci enggak? Dohir boleh dicuci pakai dibilas, disabun dan dibilas boleh, tapi batinnya pakaian itu bisa dicuci enggak? Artinya batinnya di sini didapati pakaian itu dari uang apa dan dari mana? Itu namanya batinnya. Dan tidak memenuhi untuk satu aurat. Yang tidak memenuhi satu aurat itu di dalam kebaikan secara batin. Kalau secara batin saya tidak punya ketaatan. Paling tidak kita berharap kepada Allah dijadikan orang yang mengindahkan perintah atau orang yang memuliakan perintah itu. Tapi datangnya bulan puasa, berlomba-lomba. Orang mukmin mengambil hadiah yang Allah tuangkan kepada dirinya. Orang yang mau mengambil hadiah puasa ini bersiap-siap dari mulai fajar shadiq sampai maghrib. Ini bersiap-siap untuk mengambil siang dan malam. Hadiah itu diambil. Ambil itu hadiah dariku. Ditawari nanti. Kita ditawarkan hadiah dengan bulan puasa itu ditawarkan untuk mengambil hadiah-hadiah besar. Saya tidak punya pakaian untuk mengambil hadiah itu, telanjang nggak apa-apa. Ini keuntungan bagi orang mukmin yang tahu haknya. Ini yang tahu haknya itu orang mukmin. Sayang, ketika ada kesempatan hadiah itu dibagi nggak sempat ngambil, itu barang tahun depan belum tentu umur kita bisa nyampe. Waktunya terbatas di dalam mengambil hadiah, merupakan sebuah kemuliaan yang Allah angkat dari makhluk yang khususnya adalah manusia. Kita kembali kepada lafaz syarif, lafaz yang mulia, karena yang pembawanya adalah makhluk yang mulia.
bawa saja itu. Yang bawa adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Wal al-syarif Qur'an, lafaz syarif yang disebut Al-Quran, wa kalamullah. Lafaz syarif itu disebut Quran, dan juga lafaz itu disebut kalamullah. Tapi bukan makna kalam sifat. Kita harus bisa pisahkan antara kalam sifat dengan kalam iktibar atau kalam dilala. Kalau kita tidak bisa memisahkan, artinya nggak bisa membedakan mana foto dengan mana yang difoto, kan begitu. Nggak bisa bedain mana ini yang adzan dengan mana spekernya, kan nggak bisa bedain. Oh, yang adzan itu ya speker, kan begitu. Pak Lukman mungkin enggak, Pak Lukman nggak adzan, spekernya yang adzan. Aduh, repot kalau begitu. Nggak bisa memisahkan Pak Lukman siapa yang adzan dan spekernya, nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa memisahkan kalamullah yang dalam arti sifat dengan kalamullah yang dalam arti ibarat atau petunjuk. Illa annal alfadz syarif al-makhluqatun maktubatun fil lauhil mahfuz. Sini bahwasanya lafaz yang mulia yang diciptakan atau yang tertulis di dalam lauhil mahfuz, masa Gusti Allah kok lauhil mahfuz? Kalam yang ditulis di dalam lauhil mahfuz itu nuzila biha Jibril alaihissalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya diturunkannya malaikat Jibril. Malaikat itu turun sendiri nggak? Malaikat Jibril diturunkan ya, dan membawa amanah menemui sahibul amanah ya. Malaikat Jibril membawa amanah dan menemui yang punya sifat amanah. Yang punya sifat amanah siapa sahibul amanah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da, setelah itu an-nuzul bi lailatul qadar, setelah itu disebut dengan malam dengan disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sebutan di mana Nabi pertama menerima lafaz Al-Quran. Bukan pertama Nabi itu pertama jadi Nabi, bukan itu Nabi pertama jadi Nabi umur 40. Berarti sebelumnya umur 40 jadi apa? Kan gitu kan ya? Gak jadi apa-apa gitu. Ada, ini memandang Rasul, memandang Nabi dari arah mana sih sebenarnya? Ini aneh ini. Ini apa? Karena malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran itu Nabinya belum amanah. Amanahnya Nabi itu sejak lahir amanah. Bukan, oh itu lahirnya perempuan, waktu di kandungan bukan perempuan gitu. Dia ini orang gila ya. Jadi sekarang umumnya mulai jadi Rasul, mulai jadi Nabi umur 40, ya sebelum 40 dia bukan Nabi dan Rasul. Terus apa? Ya apa-apa namanya juga goblok bin buduk. Sudah goblok, ada B-nya buduk. Kenapa? Bapaknya nggak ngajarin, misalnya jadinya bin buduk. Kalau goblok bin pintar mending. Ini goblok bin pintar itu bapaknya kiai, anaknya nggak mau belajar agama, itu namanya goblok bin pintar. Kalau ini goblok bin buduk, bapaknya bukan kiai, nggak ngajarin agama, anaknya nggak mau belajar agama. Hasilnya apa? Kenalnya tahunya Nabi itu, tahunya Nabi itu jadi Nabi itu umur 40. Lah sebelum 40 bukan Nabi. Sebenarnya ini kenalnya Nabi dari arah mana sih? Dengerin kiainya ngobrol masalahnya. Sebelum 40 tahun itu Nabi belum dapat wahyu, berarti pengangguran ngomongnya kan. Jadi sebelum 40 itu omongannya
omongannya kerancung kan begitu. Itu kan jadi orang biasa, ya kayak ada pemilihan kan, kayak ada kandidat nabi kan begitu. Fi Baitul Izzah, di dalam tempat yang mulia, tempat yang mulia. Bet bukan tempat, tapi rumah. Itu ada penghuninya kan rumahnya. Baitul Izzah itu penghuninya adalah para malaikat yang senantiasa mengiring malaikat Jibril, menyaksikan malaikat Jibril, dengan wasilah malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ketika malaikat Jibril itu akan bertemu dan menyampaikan Al-Quran, ini pengawalnya ya tak terhitung. Malaikat Jibril kita nggak punya pengikut. Yang ngikutin malaikat Jibril itu bangsanya sendiri, para bangsa malaikat nggak sendirian itu. Itu beritanya apa? Sebab ini mau dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau masalahnya tulisan itu masih diamplop dah. Dan yang berwenang membuka ini adalah yang punya amanah. Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa? Tulisan yang terjaga, tertutup. Tulisan ini masih ada di dalam amplop, belum dibuka oleh malaikat Jibril, diserahkan kepada Nabi Muhammad. Buka tuh, baca, itu isinya apa, kepingin dengar malaikat Jibril ya. Iqra itu malaikat Jibril kepingin dengar apa sih isinya, istimewa amat sih, yang ditunggu-tunggu dalam seumurnya malaikat Jibril. Berapa tahun malaikat Jibril? Nggak ada yang bisa dihitung dengan ukuran dunia. Ngomong tuanya, itu malaikat tua. Kan malaikat jenggotan gimana? Ini tidak malaikat Jibril menurunkan surat kepada Nabi Muhammad SAW, ingin tahu isinya apa. Maka malaikat, ya Muhammad, ya Rasulullah, Iqra. Pertama, aku baca, ingin tahu isinya. Untuk dibaca kepada siapa? Ala kaumika, pada kaummu. Lah kaumnya Nabi Muhammad siapa? Kaumnya Nabi Muhammad itu adalah manusia, golongan manusia. Kaum di sini diartikan umat. Iqra ala ummatika. Baca kepada pengikut-pengikutmu. Nah, yang ngikutin Nabi Muhammad siapa sih? Malaikat ngikutin Nabi Muhammad. Kalau malaikat ngikutin Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu di-mi'rajkan, malaikat ngikutin enggak? Dikawal. Makhluk termulia yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala oleh bangsa seluruh makhluk. Seluruh makhluk menyaksikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, hingga ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka para malaikat tambah kemuliaannya. Itu namanya, disebut namanya maqamu tasyrif. Ini akan masuk dari kolom maqamu tasyrif. Jadi maqamu tasyrif itu tambahnya kemuliaan malaikat. Namanya tambah itu punya modal. Modalnya udah mulia. Ketika Nabi Muhammad itu ditampakkan, tambahlah malaikat itu menambah kemuliaannya. Wah, ini mau menemui makhluk yang dimuliakan oleh Allah, dan beritanya sebelum jauh udah didengar gempa. Menjadi idaman. Dan ketika malaikat Jibril membawa surat ini, dibuka, disuruh baca, itu pengen dengar isinya. Kalau malaikat Jibril sudah dengar, ngapain membaca? Kan gitu. Ini Nabi Muhammad, Allah Ta'ala menunjukkan
khawariknya Nabi Muhammad SAW, hal yang sangat luar biasa, yang tidak berguru kepada ahli membaca dan menulis, dia menyampaikan tulisan dan bacaan. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika disebut penciptanya, gemuruh mereka. Anak Iqra, di sini ada tulisan itu, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan Sayyidina Muhammad SAW membaca itu gemuruh para malaikat. Gemuruhnya malaikat itu bukan jerit, bukan histeris. Menurut histeris itu kan hilangnya akal, hilangnya ilmu. Gemuruhnya senantiasa serempak bertasbih. Bagaimana ketika malaikat membaca tulisan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, ada ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini menunjukkan sifat kerjanya para malaikat. Kita bicara di sini, tulisan itu bicara lagi, ini a'lamu ma la ta'lamun. Penasaran mengatakan subhanaka, ini gemuruh malaikat bertasbih pada malaikat, mengisahkan dan mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dirinya mengakui ajiz dan rendah. La ilma lana illa ma'alam. Bertemu dengan anaknya saja malaikat sujud. Siapa anaknya? Nabi Muhammad itu. Anaknya Nabi Muhammad siapa? Nabi Adam. Gambarannya Nabi Adam itu bapak, tapi maknanya Nabi Adam itu anak. Sebagai bapak itu, bapak gambaran, bapak pintunya. Ketika anaknya itu nampak dulu, malaikat sujud. Sujud itu di situ penghormatan terhadap anaknya demikian hebatnya hingga menjadi irinya si iblis. Orang baru tapi kok dimuliakan yang luar biasa. Saya yang orang lama, jadi saya kan termasuk orang ini baru ditimbulkan, baru dilahirkan bangsa manusia, menjadi sujudnya para malaikat kepada anaknya Nabi Muhammad. Apalagi ini ketemu sama bapaknya. Sinilah di dalam makna Baitul Izzah tempat bersemayamnya para malaikat. Yang menempati rumah itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, maksudnya makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yang termaktub adalah malaikat, bertemu dengan makhluk termulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul-betul ini hikmahnya adalah mahalan bersama ibunya. Wadibat biswafri wa wadha'a fihi. Ini kan menunjukkan bahwa yang diturunkan, yang diletakkan di mana tulisan-tulisan itu, menunjukkan tulisan itu bukan kalam si bapak. Ya, ini saja. Insyaallah berkahnya bulan Ramadan, khususnya Lailatul Qadar ini,
kita senantiasa mendapatkan rembesan. Mudah-mudahan dapat rembesan hikmahnya nuzul Quran. Kita jawab tadi belum sempat kita jawab asbabun nuzul, sebab diturunkan Al-Quran itu musababnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebabnya Al-Quran diturunkan itu Muhammad Rasul. Kalau Muhammad bukan Rasul, Quran tidak turun. Kan gitu. Di Al-Quran dan Nabi Muhammad ini selamanya baru, tidak pernah terpisah. Maka disebut oleh Siti Aisyah khuluqun Nabi khuluqul Quran. Nabi itu sikapnya adalah sikapnya Nabi ini adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran yang tertulis dengan Al-Quran yang tersikap itu jelas kan? Artinya lisan halnya adalah Nabi. Kondisi Al-Quran yang berjalan adalah Nabi. Kondisi Al-Quran yang tertulis itu adalah yang di saatnya ada di sama, artinya di sini dituangkan di mana kertas, baik itu di kertas berupa kertas itu kulit atau kertas itu berupa kayu, namanya itu adalah lembaran. Jadi kalam yang dituangkan di lembaran dengan kalam yang dituangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kalam yang ada pada sifatnya Allah Ta'ala. Jadi kita bisa tahu peletakannya. Itu saja Al-Fatihah. Ya